Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop Accounting adalah yang berkenaan dengan persediaan. Karena kebijakan perusahaan di sini adalah menetapkan persediaan bahan baku menggunakan metode perpetual dengan penilaian FIFO atau phase in phase out. Jadi ketika kita salah dalam mengambil atau menetapkan metode penilaian persediaan, tentu nanti akan berimbas terhadap kesalahan pada penentuan harga pokok produksi, karena ini merupakan perusahaan manufaktur. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mengelola persediaan, baik itu persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Jangan sampai kita menyelesaikan atau melakukan pencatatan atau menjurnal dengan menggunakan entry jurnal, karena itu pasti nanti akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo akun inventory atau persediaan dengan kartu persediaan. Karena dalam Mayop Accounting di sini setiap persediaan harus dibuatkan kartu persediaannya. Jadi ketika kita melakukan penjurnalan, baik itu pada saat pembelian, pemakaian maupun pembebanan harga pokok dengan menggunakan entry jurnal, berarti itu salah. Transaksi yang pertama di sini merupakan bukti memorial ya. Ini bukti 1. Ini nomor memorialnya kepada bagian akuntansi dari pimpinan untuk dapat menyusun jurnal pembalik untuk produk dalam proses awal atau akhir periode yang lalu. Lihat kartu harga pokok pesanan TK021. Jadi kita bisa melihat data yang sebelumnya tadi ini, bahwa ini merupakan produk dalam proses akhir bulan November akan menjadi proses awal di bulan Desember. Tapi ini maksudnya adalah 2021 ya, bukan 2019. Jadi atas produk TK021 ini sudah menyerap bahan baku 27.500.000, kemudian tenaga kerja langsung 18.400.000 dan biaya operate pabrik 11 juta. Ini sudah dicatat atau diakui sebagai produk dalam proses dan dapat kita lihat datanya di neraca saldo sini. Ini ada produk dalam proses nih, good in process inventory 56.900.000. Jadi inilah yang diminta oleh pimpinan melalui memo tadi untuk dilakukan jurnal pembalik. Jadi cara membuat jurnal pembaliknya, kita gunakan akun di sini, kemudian kita pilih record journal entry. Kita sesuaikan untuk kode bukti transaksi di sini, yaitu sesuai dengan yang tertulis 01/PM. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 1 Desember ya. Dan memo bisa dibuat di sini pembalik. Kemudian akun yang akan kita gunakan untuk membalik ini adalah
yang sebelumnya ini sudah diakui sebagai persediaan dalam proses, maka persediaan dalam proses itu akan menjadi di sebelah kredit. Dan di debitnya, di sini akan kita pilih. Di sini ada akun namanya Good in Process Raw Material Expense. Ini yang pertama ya. Jumlahnya kita masukkan 27.500.000. Kemudian yang kedua, kita pilih lagi untuk mencatat yang persediaan dalam proses direct wage expense atau biaya tenaga kerja langsung. Duitnya adalah 18.400.000. Dan yang ketiga, untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik ya. Kita pilih yang ini, factory overhead cost. Besarnya di sini adalah 11 juta. Dan di sebelah kreditnya, di sini kita akan menggunakan akun Good in Process Inventory. Ini di sebelah kredit 56.900.000. Kemudian pastikan di sini sudah 0. Kalau sudah, kita klik record. Jika kita ingin melihat jurnalnya, kita bisa klik sini. Ya, ini jurnal yang sudah kita buat tadi. Yang berikutnya, ini transaksi yang kedua ya. Ada bukti kas keluar, bagian gaji dan upah 25 juta rupiah, pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 sebesar 25 juta. Jadi karena di sini merupakan bukti kas keluar, maka kita akan mencatat menggunakan tab banking ini dan kita pilih spin money. Untuk yang akun, kita pastikan ini cash in bank. Kemudian untuk cut, sini kita buat baru ya, karena belum ada untuk bagian gaji dan upah. Kita pilih di sini bisa karyawan ya, karena ini bagian dari karyawan. Kita buat bagian gaji dan upah. Kemudian di enter dan kodenya di sini kita buat saja E1 ya, employees pertama. Ini kita abaikan saja yang lain, kemudian klik OK. Dan sekarang kita pilih bagian gaji dan upah. Ini kita abaikan, kita sesuaikan saja bukti di sini yaitu 01 garis miring PKK. Tanggalnya di sini sudah tanggal 1 Desember, kita masukkan jumlahnya 25 juta. Kemudian untuk memo ini sudah otomatis terisi. Kemudian untuk akun, jadi atas gaji dan upah bulan November 2021 ini, karena metode pencatatan akuntansi adalah accrual basis, tentunya ini sudah diakui atau dicatat dalam jurnal penyesuaian bulan November sebagai beban gaji karyawan ya. Dan di kreditnya diakui sebagai hutang gaji. Ini dapat kita lihat dalam trial balance di sini. Jadi di sini ada akun yang namanya ini wage and salaries payable. Jadi di sini masih tertulis 5 juta, tapi tadi sudah kita perbaiki menjadi 25 juta. Karena yang dibayar di sini adalah 25 juta. Berarti akun yang kita pakai di sini adalah wage and salaries payable. Ini ya, wage and salaries payable, jumlahnya 25 juta. Dan jika sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, ya yang ketiga ya. Dimana di sini ada bukti kas masuk 2.500.000 rupiah, pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November 2021. Jadi Amanda ini yang melakukan pelunasan ya, 2.500.000. Karena ini merupakan bukti kas masuk, berarti kita akan mencatat menggunakan receipt money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian payernya ini kan diterima dari si Amanda, berarti kita buat baru saja, namanya di sini adalah Amanda. Kemudian kita enter kodenya, kita buat di sini employees kedua dan yang lain abaikan saja. Kemudian klik OK. Kembali kita pilih payer atau pembayarnya. Kemudian jumlah yang diterima berapa? 2.500.000. Payment method dan memo kita kosongkan, kita sesuaikan saja bukti di sini yaitu 01 garis miring PKM. Kemudian
tanggalnya di sini masih tanggal 1. Kita gunakan akun di sini karena dalam kebijakan perusahaan di sini untuk piutang karyawan diakui atau dicatat menggunakan akun order receivable. Nanti kita klik akun order receivable ini ya, 2.500.000. Kalau sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, keempat. Jadi yang keempat ini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ini untuk pesanan TK21. Jadi TK21 ini merupakan produk yang masih dalam proses tadi. Barang yang diminta ada loto, ada lakos, kemudian ada bahan penolong. Untuk melakukan pencatatan atas pemakaian bahan ini, kita tidak bisa menggunakan record journal entry, karena kalau kita menggunakan record journal entry, yang akan bertambah atau berkurang hanya nominal rupiah saja. Untuk kuantitas tidak akan mengurangi persediaan kita. Jadi kita harus mencatatnya ini menggunakan inventory sini, kemudian kita pilih adjust inventory. Ini tanggal dan buktinya kita sesuaikan di sini 01 datar PBBP datar 12, tidak muat terlalu panjang ya. Kemudian tanggal kita buat tanggal 2 dan memo di sini kita buat pesanan TK021. Kemudian item number yang dipakai di sini adalah yang pertama loto ya, kita pilih yang loto ini. Dan jumlahnya karena di sini pemakaian, tentu barang kita berkurang. Nanti kita buat di sini minus 70. Kemudian secara otomatis harganya sudah muncul 70.000 dan ini jumlahnya. Kemudian yang kedua, di sini barang yang dipakai adalah lakos, maka kita pilih lakos. Dan barangnya di sini tentu berkurang 145. Harganya sudah muncul, kemudian totalnya juga sudah muncul. Kemudian tentukan di sini akunnya akan kita gunakan. Tentu ini akan kita bebankan ke good in process raw material expense. Kemudian yang ini pun sama ya, good in process raw material expense. Dan untuk yang bahan penolong ini tidak bisa kita catat di sini karena kuantitas tidak ada dan kita juga tidak membuat kartu persediaan. Ini nanti akan kita catat dalam record journal entry atau menggunakan general journal. Dan jika sudah, ini kita klik record. Dan jika kita ingin melihat jurnalnya, bisa lihat dari sini yang terakhir ya. Jadi ini jurnal atas pemakaian bahan baku untuk pesanan TK021. Penggunaan bahan penolong ini menggunakan akun, kemudian kita pilih record journal entry, ini kita sesuaikan yaitu 01 garis miring PPPP garis miring 12, tidak muat ya. Kita rubah tanggalnya di sini menjadi tanggal 2. Kemudian memo kita buat pesanan TK datar 021 akun. Jadi yang kita pilih di sini yaitu akun yang di sebelah debit terlebih dahulu. Jadi atas pemakaian bahan penolong ini akan dicatat atau dibebankan di biaya operate pabrik yang sesungguhnya, atau di sini namanya adalah actual factory overhead cost. Berapa besarnya? 1 juta. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini akan kita masukkan ke dalam akun komponen inventory ya, sebesar 1 juta. Kemudian pastikan di sini sudah 0 dan kita klik record. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kelima. Di sini ada bukti kas masuk diterima dari toko Sinar Jaya Damas Raya, 23.520.000 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 25 November 2021, termin 2/10/N30. Karena di sini merupakan bukti kas masuk, berarti kita akan mencatat dengan menggunakan
tab bank ini dan kita pilih receive money. Kemudian pilih pembayarnya. Di sini adalah dari toko Sinar Jaya. Ini ya, Sinar Jaya. Kemudian kita pilih yang open receive payment ini. Dan pastikan di sini akunnya adalah cash in bank. Berapa jumlah yang diterima? Tentu kita menyesuaikan dengan di sini 23520. Metode dan memo kita abaikan saja. Ini kita robah sesuai dengan yang ada ini 02 daftar BKM. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Kemudian untuk potongan di sini secara otomatis sudah terhitung ya, karena dari tanggal 25 November sampai 2 Desember itu kan baru 7 hari, karena syaratnya adalah 2/10N30 ini. Ini masih dapat diskon 2%, maka sudah masuk 480.000 dan jumlah yang dibayar ini 23.520, maka kita uploadkan di sini ya, atau kita bebankan di sini. Berarti 23.520. Kemudian bisa kita klik di bawah sini atau di bawah sini juga bisa. Nanti untuk out of balance harus 0. Kemudian baru kita klik record. Kemudian ini kita print letter saja. Kemudian kita bisa melihat jurnalnya lewat sini ya, jurnal. Kemudian ini jurnal yang merupakan penerimaan 23.500 ini, yaitu di debit cash in bank dan di kreditnya akun receivable. Kemudian atas potongannya bagaimana? Kita melihat di sales di sini. Ini merupakan jurnal atas potongan penjualan atau purchase diskon ya, karena mendapat potongan 2%. Tapi jika kita lihat di sini terdapat value added tax ya. Padahal seharusnya untuk diskon ini tidak dikenakan value added tax atau PPN. Maka kita bisa menghilangkan PPN ini, caranya klik panah kecil ini ya. Kemudian kita cukup merubah yang di ujung sini. Ini kita klik sekali dan kita buat yang NT ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini otomatis yang value added tax tadi sudah hilang dan semuanya ke akun receivable dan sales diskon. Kemudian untuk jurnal yang ini hanya merupakan memo saja. Ini antara debit dan kredit sama ya, sama-sama 480.000. Kemudian kalau sudah di close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Di sini ada voucher kas kecil ya, PKK 6 ya, Rp700.000. Yang perlu kita ingat bahwa kebijakan perusahaan Tangaya Konveksi di sini menggunakan sistem dana tetap. Berarti untuk voucher kas kecil ini tidak perlu kita lakukan pencatatan dalam akuntansi kita. Tapi nanti akan kita catat pada saat melakukan top up atau pengisian kembali kas kecil. Kemudian kita next. Ini ada faktur ya, dari PT Berkah Jaya Bandung Tangaya Konveksi. Ini merupakan faktur pembelian, ada loto, ada lokos. Karena ini merupakan pembelian, maka kita akan mencatat menggunakan tab purchases. Kemudian kita pilih enter purchases dan di sini untuk supplier berarti kita pilih PT Berkah Jaya. Ini berarti. Kemudian di sini untuk syarat kita sesuaikan. Di sini ada 2/10N30. Syaratnya 2% ya. Kemudian klik OK dan ini pastikan jumlah yang akan kita ketik di sini tanpa pajak ya. Kemudian jika tampilan faktur di monitor saudara tidak ada quantity seperti ini bisa saudara pilih layout. Kemudian bisa pilih item ya, mungkin posisinya di service. Kalau di service dia posisinya tidak ada jumlah barangnya nanti. Maka kita pilih layout, kemudian kita pilih yang item. Kemudian klik OK. Ini kita sesuaikan tanggalnya dan nomor kodenya di sini adalah 195/F tanggal 4 Desember.
di 4 bulan 12 2021. Berapa jumlah yang dibeli? Jadi yang pertama di sini 250. Kemudian tekan tab, dan untuk item number, karena metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO, maka kita tidak bisa menggabung dengan persediaan yang sudah ada ini. Ini tadi kita kasih kode 00 karena menunjukkan saldo awal, dan sekarang untuk pembelian pertama berarti kita kasih kode 01. Kita ketik saja new, kemudian di sini item number. Berarti kita buat di sini LT datar 01, artinya loto pembelian ke-1. Dan di enter kita ketik di sini loto. Dan ini dikasih tanda checklist. Kemudian pastikan ini sudah raw material inventory. Kalau belum silahkan dirubah menjadi raw material inventory dan klik OK. Kemudian silahkan dipilih yang sudah kita buat tadi nih, LT01 ya. Kemudian nama barangnya sudah muncul, dan sekarang kita masukkan harganya 72.000. Kemudian bisa tekan tab. Dan kita lanjutkan yang kedua. Yang dibeli di sini adalah untuk low cost. Berarti jumlahnya 400, kita buat 400, kemudian tekan tab dan buat baru ya. Kemudian kita buat juga kode pembelian pertama yaitu LC01 ya. Kita new, kemudian item number kita buat LC datar 01. Kemudian di enter saja, ketik di sini low cost. Kemudian pastikan di sini ada tanda checklistnya dan akun di sini sudah raw material inventory. Kemudian oke. Sekarang kita pilih. Berarti kita pilih yang LC01 ya. Tekan tab lagi, masukkan jumlahnya 87.000. Kemudian tab. Sini 58.080.000 ya. 58.080.000. Jadi sudah sama. Ketika sudah sama, berarti kita klik sini record. Kemudian klik no ya, karena di sini ada pertanyaan bahwa ini harusnya kena pajak, tapi ini kan pajak luar negeri ya. Maka tidak usah kita terapkan dan kita klik no. Kita bisa melihat jurnal yang sudah kita buat tadi ini. Pembelian dari Berkah Jaya. Jadi ada dua jenis barang yang dibeli dan ini merupakan PPN-nya. Dan kita lanjutkan yang berikutnya, bukti yang keenam ya. Ini ada bukti kas keluar PT Putra Abadi 21 juta rupiah. Ini merupakan pelunasan utang dagang. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan banking. Kemudian bisa kita pilih spend money. Pilih di sini untuk cut-nya adalah PD Putra Abadi. Pastikan di sini pilih open by bill. Kemudian di sini sudah masuk ya PD Putra Abadi. Kemudian kita sesuaikan nomor ceknya di sini yaitu 02/BKK. Tanggalnya kita masukkan yaitu tanggal 4 Desember. Berapa jumlah yang dibayar? 21 juta. Kemudian di sini ada bill atau faktur yang sudah terbuka ya. Ini fakturnya tanggal 23 bulan 11. Maka sampai tanggal 4 ini kan lewat 10 hari karena syaratnya 2/10 ini ya. Maka tidak mendapat potongan. Jumlahnya yang dibayar tetap 21 juta. Kemudian kita uploadkan jumlahnya di sini ya, atau kita aplikasikan di sini 21 juta. Kemudian pastikan di sininya sudah 0 dan kita klik record. Kemudian yang berikutnya di sini ada faktur penjualan. Ini kepada PT Prima Andalas Sungai Rumbai. Berarti karena ini merupakan faktur penjualan, akan kita catat dengan sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian untuk customernya kita sesuaikan di sini yaitu PT Prima Andalas. Berarti yang ini ya. Kodenya ini
Untuk syarat atau temnya ini kita sesuaikan, yaitu sesuai kebijakan perusahaan 2/10 N 30, maka di sini 10, di sini 30, kemudian di sini 2, dan yang terakhir ini abaikan saja. Klik OK, dan ini kita hilangkan checklistnya agar yang kita input nanti tanpa pajak ya. Ini sesuaikan, yaitu 011/FP. Kemudian tanggalnya berarti di sini kita buat 5 bulan 12 2021. Jika tampilan fakturnya seperti ini, tidak ada itemnya, bisa klik layout, kemudian pilih item dan klik OK. Jika sudah muncul, ini tanggalnya belum berubah ya, kita rubah lagi 5/12/2021. Kemudian jumlah yang dijual di sini adalah 200. Ya, kita tekan tab dan kita pilih di sini. Ini merupakan pesanan TK17 ya. Berarti kita ambil yang ini TK17 ini 200. Berarti kita pilih yang TK17. Kemudian tekan tab. Price-nya berapa? Kita buat sesuai dengan harga jual ini, yaitu 225.000. Dan tekan tab. 49.500.000. Maka di sini muncul juga 49 juta. Jadi di sini totalnya adalah 49.500 dan nilai jatuh tempo 49.500, sama dengan yang ada dalam faktur penjualan ini. Jika sudah, sekarang diklik record. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi ini merupakan bukti yang ke-10, kartu harga pokok pesanan. Jadi kartu harga pokok pesanan ini sebenarnya hanya untuk pengakuan cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Tapi dalam MyYob Accounting, ketika kita melakukan penjualan dengan sales tadi, secara otomatis cost of goods sold sudah terakui ya, 32.800. Ini dapat kita cek melalui jurnal di sini. Kita lihat jurnalnya ya. Yang penjualan atau sales kepada tadi Prima Andalas. Nih, jadi sudah diakui cost of goods sold sebesar 32.800 ini. Artinya ini tidak perlu lagi kita lakukan entry dalam MyYob di sini. Dan langsung saja kita ke transaksi yang berikutnya. Di sini ada surat order produksi. Jadi ini merupakan pesanan ya, pesanan diproduksi TK022 tanggal 17 Desember ya. Ini dari PT Prima Andalas. Jadi ini merupakan surat order, tidak perlu kita input dalam MyYob. Dan yang berikutnya ini voucher kas kecil. Voucher kas kecil juga tidak kita input karena kita menggunakan metode dana tetap. Dan yang berikutnya ya, ini daftar perhitungan jam kerja. Jadi di sini ada perhitungan di minggu pertama tentunya ini ya, tanggal 1 sampai 7. Ini dibebankan kepada pesanan TK021 260 jam. Per jamnya tarifnya adalah 40.000, totalnya 10 juta. Berarti atas pemakaian jam tenaga kerja langsung ini akan kita catat dalam MyYob dengan menggunakan record journal entry ya. Kita pilih akun, kemudian record journal entry. Di sini untuk nomor bukti kita sesuaikan. Ini ya, 01 garing DPJK garing 21, karena terlalu panjang tidak muat ya. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 7. Kemudian untuk memo di sini, karena kalau terlalu panjang tidak muat, kita singkat saja ya. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL pesanan TK021. Kemudian akun yang kita gunakan dalam mencatat biaya tenaga kerja langsung akan ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal pengakuan, kemudian yang kedua jurnal pembebanan. Nah, di sini kita pilih dulu yang pertama, yaitu akun untuk weekend salaries ya.
Jadi kita pilih akun yang 5 ini, kodenya 5. Berapa jumlahnya? 10.400.000. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini baru kita masukkan ke akun namanya adalah weekend salaries payable sebesar 10.400.000. Kemudian yang berikutnya baru kita alokasikan atas gaji dan upah ini ke dalam produk 021 ini, yaitu dengan cara mendebit akun barang dalam proses direct work expense sebesar 10.400.000. Kemudian di sebelah kreditnya sini kita pilih akun weekend salaries yang sudah kita catat tadi ini sebesar 10.400.000. Kemudian tekan tab ya. Jadi mengapa di sini akunnya sama ya? Ini di sebelah debit dan ini di sebelah kredit. Mengapa tidak langsung kita akui sebagai good in process direct work expense di sini? Karena kalau ini kita langsung kita akui di sini, nanti untuk weekend salaries ini kita tidak bisa melihat perinciannya dalam buku besar. Karena tidak muncul dalam buku besar kalau kita tidak menggunakan akun weekend salariesnya. Makanya di sini kita gunakan weekend salaries. Nanti tujuannya adalah agar biaya lebih terinci dalam kita melakukan pengawasan berapa jumlah biaya dan gaji yang sudah dikeluarkan. Jadi bisa kita melihat melalui buku besar. Setelah kita bebankan ke weekend salaries ini, baru kita alokasikan ke produk dalam proses. Dan jika sudah, kita klik record. Kemudian yang selanjutnya, sini ada bukti yang ke-14 ya, bukti kas keluar tenaga kerja langsung bagian produksi 10.400.000 rupiah. Jadi karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti akan kita catat menggunakan banking. Kemudian kita pilih spend money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk cardnya, karena di sini belum ada untuk tenaga kerja langsung bagian produksi, maka kita bisa membuat baru di sini. Ini kita rubah menjadi employee saja. Untuk nama kita menggunakan tenaga kerja langsung bagian produksi ini. Kita singkat saja ya. TKL bagian produksi. Jadi tenaga kerja langsung bagian produksi ya. Kemudian di enter. Dan untuk employee-nya kita buat employee, berarti ini yang ketiga ya, E3. Kemudian yang lain abaikan, kita oke. Dan kita kembali pilih untuk yang tenaga kerja langsung bagian produksi ini. Ini kita abaikan, ini sudah terisi. Kemudian di sini kita sesuaikan, yaitu 03 garis miring BKK. Tanggalnya di sini adalah tanggal 8 ya. 8. Kemudian jumlah yang dibayar 10.400.000. Kemudian untuk akun yang kita gunakan, ini sebenarnya merupakan pembayaran atas hutang gaji dan upah yang sudah kita akui sebelumnya ini 10.400.000. Berarti akunnya di sini akan kita bebankan ke akun untuk hutang gaji dan upah ya, atau di sini namanya adalah weekend salaries payable sebesar 10.400.000. Kemudian jika sudah, kemudian kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Yang ke-15 di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ini untuk pesanan TK022. Nama barang yang diminta yang pertama ada Oxford 125 meter. Kemudian yang kedua, ini tertulis di soal aslinya adalah Lacoste ya. Tapi jika dilihat dari harganya, di sini adalah untuk harga Pamatek. Maka ini saya revisi menjadi Pamatek 125 meter. Kemudian di sini ada bahan penolong. Untuk bahan penolong akan kita catat menggunakan entry jurnal, dan untuk yang bahan baku ini kita catat dengan inventory jurnal. Sekarang lebih dulu kita catat yang bahan penolong ini saja.
Jadi bisa kita klik dari akun, kemudian kita pilih record journal entry. Jadi kita tulis buktinya di sini, yaitu 02 garing BPPB garing 21. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 10. Dan memonya kita buat saja di sini pesanan TK022. Kemudian akun yang dipakai, tentu di sini karena ini merupakan pemakaian atas bahan penolong, dia akan kita masukkan ke dalam aktual factory overhead cost di sebelah debit sebesar 500.000 ini. Kemudian yang di sebelah kreditnya akan kita masukkan atau mengurangi akun komponen inventory, yaitu 500.000, dan pastikan di sini jumlahnya 0. Kemudian jika sudah 0, kita klik record dan kita catat untuk pemakaian bahan baku ini dengan menggunakan inventory journal ya. Kita pilih adjust inventory, kemudian ini kita sesuaikan nomornya, yaitu 02 garing BPB garing 21. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 10. Kemudian kita buat di memonya pesanan TK datar 022. Item number yang dipakai di sini adalah opot ya, maka kita pilih di sini untuk yang opot karena baru pemakaian sekali ya, berarti kita pakai ini. Kemudian harganya sudah masuk 24.000. Sekarang quantity yang dipakai adalah 125 meter ya, berarti kita ketik minus karena barang kita berkurang 125. Kemudian totalnya sudah muncul 3 juta, dan kita masukkan yang kedua yaitu Pamatek sebesar 125. Kemudian kentap jumlahnya 5.375. Jadi sudah sama ya. Kemudian untuk akun kita bebankan di sini yaitu ke good in process raw material expense, dan yang kedua pun sama, good in process raw material expense. Jika sudah, kemudian kita klik record.